Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam berbahagia untuk kita semua. Selamat malam kepada teman-teman dan Bapak Arif. Saya sebagai moderator, Taufik Dwi Raharjo, dan saya akan memperkenalkan anggota saya, Aris Sutrisno, Kuzaipi, Fitria Febriani, dan Umi Falasifah. Di sini, kami ingin mereview jurnal tentang audit sistem informasi akademik Universitas Telkom menggunakan framework COVID-5 domain DSS untuk optimasi proses service delivery. Disclaimer, kami tidak pernah melihat atau memakai langsung aplikasi COVID. Seluruh informasi yang kami paparkan di sini adalah berdasarkan artikel dan jurnal yang kami temukan di internet. Jurnal utama diambil dari jrsi.ce.telkom University AC.id. Jurnal perbandingan diambil dari jurnal.politeknikkebumen.ac.id. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ari Sutrisno. Kepada Saudara Ari Sutrisno dipersilakan. Pendahuluan. Organisasi memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung tercapainya rencana strategis organisasi sesuai dengan visi dan misi organisasi tersebut. Seperti halnya organisasi besar lainnya, Universitas Telkom juga menginginkan teknologi informasi yang diterapkan selama ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Audit TI yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan pemenuhannya TI di suatu organisasi ditinjau dari pendekatan objektif dari suatu standar. COVID Control Objective from Information dan Relate Technology. Sesuai definisi, COVID adalah alat pengendalian atau kontrol yang dipakai organisasi untuk mencapai tujuan objektif dengan memanfaatkan IT. Harapannya dengan memakainya COVID ini, perusahaan atau dalam hal ini Universitas Telkom akan mampu meningkatkan nilai tambah penggunaan IT dan mengurangi resiko yang mungkin terjadi. COVID memberikan panduan kerangka kerja yang dapat mengendalikan suatu kegiatan organisasi secara detail dan jelas sehingga dapat memudahkan pengambilan keputusan di organisasi. COVID-5 domain DSS Deliver Service dan Support digunakan sebagai framework audit yang berfokus pada penilaian pengiriman, layanan teknologi informasi dan dukungannya untuk optimasi proses dan meningkatkan deliver service ke pengguna sistem informasi akademik atau SII di Universitas Telkom. Ruang lingkup masalah Review Jurnal Audit Sistem Informasi Akademik Universitas Telkom menggunakan framework COVID-5 domain DSS untuk optimasi proses service delivery. Di sini kami hanya akan mereview jurnal yang telah dibuat oleh penulis R. Wahjoy Wicaksono yang meliputi 1. Sistematika penulisan. 2. Kesesuaian antara judul dan isi. 3. Tujuan penelitian dan alasan pemilihan domain. 4. Kelemahan dari jurnal tersebut. Berikut penjelasan masing-masing poin di atas. Penulisan. Dari sisi penulisan, kami tidak akan membahas lebih dalam karena isi jurnal dianggap sudah rapi dan mengikuti kaidah tata bahasa yang baik dan benar. Sumber referensi, teori, gambar, dan tahapan penelitian sudah dijelaskan secara runut dengan penyampaian yang rapi. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesesuaian antara judul dan isi. Jurnal ini mengambil judul Audit Sistem Informasi Akademik.
Universitas Telkom menggunakan framework COBIT 5 domain DSS untuk optimasi proses service delivery. Berdasarkan judul, penulis telah memberi batasan masalah hanya akan membahas mengenai COBIT 5. Dengan domain DSS, Delivery, Service, dan Support, di mana fokus yang ditekankan lebih ke aspek penyampaian teknologi informasi, terutama di sistem informasi akademik Universitas Telkom. Selanjutnya, tujuan penelitian dan alasan pemilihan domain. Tujuan penelitian dan alasan pemilihan domain pun telah dijelaskan oleh penulis, yaitu karena Universitas Telkom telah mengimplementasikan hampir secara keseluruhan sistem informasi akademik, sehingga audit ini diperuntukkan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas dari sistem informasi akademik, dan nantinya akan mengeluarkan rekomendasi untuk optimasi proses service delivery-nya. Selanjutnya, kelemahan. 1. Responder yang dirasa kurang tepat. Di sini tidak dijelaskan siapa sasaran responder. Kuesionernya, apakah sembarang orang, dosen atau mahasiswa? Dalam domain DSS ini, siapa yang paling pantas memberikan tanggapan? Di dalam judul disebutkan proses pengambilan data aktual dilakukan diskusi dan wawancara ke pegawai di Direktorat Sispo. Informasi tersebut dirasa kurang tepat karena seolah dalam jurnal tersebut menyiratkan bahwa pegawai Direktorat Sispo mengaudit sistem yang mereka buat sendiri. Bukankah hasilnya akan cenderung kurang objektif? Kelemahan yang kedua, tidak dijelaskan jenis pertanyaan yang dilayangkan dalam kuesioner, berapa jumlah responder dan hasilnya. Mungkin penulis akan berargumen bahwa karena dalam penulisan jurnal dituntut ringkas, sehingga tidak melampirkan informasi tersebut. Namun masalah yang timbul adalah data yang dihasilkan terlihat seperti data olahan, too good to be true, yang seolah bertujuan hanya untuk menguatkan argumen penulis. Yang ketiga, hasil table gap kapabilitas proses-proses IT dengan target kapabilitas. Belum menjelaskan kenapa target kapabilitas berada di level 4, kenapa tidak sekalian di 5 atau optimizing proses. Alasan penentuan target kapabilitas ini di titik itu. Untuk level saat ini pun nilainya terlihat terlalu bagus. Kami kesulitan menerima itu sebagai hasil penelitian. Mungkin itu dampak dari poin 1 dan poin 4 di atas. Yang keempat, tidak menjelaskan prosedur pengumpulan data. Penulis belum menjelaskan prosedur pengumpulan data untuk mendukung penelitian, evaluasi lapangan, dan mengetahui kondisi nyata dari Direktorat Sispo. Belum memberikan penjelasan langkah-langkah apa saja yang diambil oleh penulis untuk menambah tingkat kepercayaan pembaca pada hasil penelitiannya. Yang kelima, belum menjelaskan penentuan data yang dianggap valid. Penulis belum menjelaskan cara penentuan data yang dianggap valid. Apakah semua data yang dihasilkan dari kuesioner langsung dimasukkan dalam laporan penelitian? Bagaimana jika ada data kuesioner yang tidak valid? Lalu setelah mendapatkan data valid, apakah penulis melakukan cross-check dengan wawancara pihak yang memiliki jabatan tinggi di Direktorat Sispo? Dalam salah satu jurnal yang kami baca, salah satu cara uji validas adalah dengan menggunakan korelasi produk momen yang dikemukakan oleh Pearson. Metode apa yang dipakai oleh penulis untuk menjamin validas data yang ia miliki? Kelemahan yang keenam adalah tidak adanya diagram RACI, Responsible, Accountable, Consult, and Inform. Masih menyambung poin keempat di atas, yaitu mengenai tidak menjelaskan prosedur pengumpulan data. Penulis belum melakukan pemetaan IT-related goals dengan proses domain DSS. Seperti kita ketahui bahwa diagram RACI adalah bagian dari Responsibility Assignment Matrix atau RAM
yaitu bentuk pemetaan sumber daya dengan aktivitas dalam setiap prosedur. Untuk melakukan penilaian dengan domain DSS, perlu dilakukan mapping antara sub-control objectives dan sumber daya manusia yang ada pada pelaksanaan sistem informasi. Kelemahan yang ketujuh, tidak ada evidence dalam penjelasan kondisi existing. Karena tidak adanya penjelasan kondisi existing di Universitas Telkom, kami merasa hasil gap analisis kurang bisa diterima. Yang kedelapan, rekomendasi yang ditawarkan kurang beralasan. Masih menyambung poin ketujuh di atas, rekomendasi yang ditawarkan dirasa kurang beralasan. Karena tak ada penjelasan kondisi yang sekarang atau existing, kami kesulitan menentukan kesesuaian rekomendasi dengan kondisi di lapangan. Kelemahan yang kesembilan, tidak menyampaikan rekomendasi untuk domain DSS 01, DSS 05, dan DSS 06. Hasil penelitian memang sih menunjukkan gap kapabilitas untuk domain DSS 01, DSS 05, dan 06 adalah 0, yang artinya level saat ini sudah mencapai target yang diinginkan. Namun, masih banyak yang memiliki level 4 atau predictable, dan bahkan dalam domain DSS 06.04 mengenai mengelola kesalahan dan pengecualian, levelnya masih 4, belum mencapai target level yaitu 5. Mengapa tidak sekalian menaikkan levelnya menjadi 5 atau auto-optimize? Jadi maksud kami itu begini. Existing level dia masih 4, sedangkan target levelnya 5. Tapi mengapa penulis tidak memberikan rekomendasi perbaikannya untuk bisa mencapai level target? Itu yang kita jadikan kelemahan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, secara garis besar penulis jurnal sudah rapih dan terstruktur. Isi judul telah sesuai dengan isi jurnal dan tujuan pemilihan domain pun telah dijelaskan oleh penulis. Kekurangannya hanya perlu menambah penjelasan di bagian prosedur, pengambilan data, dan kondisi aktual saat ini. Untuk sarannya, sebaiknya perlu menambah informasi tentang responder, jumlah, dan pihak-pihak yang terkait dalam pengambilan data. Yang kedua, sebaiknya ditambahkan penjelasan prosedur, pengumpulan, dan penentuan validasi data dengan menambahkan pemetaan, diagram rasi agar pembaca lebih memahami hasil analisis. Yang ketiga, memberikan evidence hasil pengumpulan data tersebut agar lebih meyakinkan. Yang keempat, penulisan rekomendasi sebaiknya disertai penjelasan kondisi exciting agar pembaca lebih memahami gap analisis yang terjadi di lapangan. Baik, demikian dari kelompok kami presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf karena kelebihan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.